Kementerian Luar Negeri saat ini masih mengupayakan pemulangan satu warga negara Indonesia yang jadi sukarelawan Lembaga Kemanusiaan Mercy di Palestina. Kemenlu mengklaim akan memfasilitasi proses evakuasi seperti 7 WNI lainnya yang sudah dievakuasi dari Gaza pada Oktober lalu. Dan diketahui satu relawan Mercy bernama Farid Zanzabil telah mengajukan pengajuan permohonan kembali ke Indonesia. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi terbaru, informasi terbaru di sana, sudah bersama kami dari luar studio Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Yuda Nugraha. Selamat malam, Pak Yuda, apa kabar? Selamat malam, Pak Bram. Kabar baik. Baik, Pak Yuda, sejauh ini jadi proses pemulangan Farid seperti apa, Pak? Apakah kemudian masih ada kendalakah di masa gencatan senjata ini di sana? Ya, sebagaimana kita ketahui bersama, memang awalnya ada 10 warga negara kita yang tinggal di Gaza, 7 diantaranya sejak awal memang meminta untuk dievakuasi, dan alhamdulillah 7 warga negara ini masing-masing dari keluarga Bang Onim dan keluarga Mas Hussein telah tiba ke tanah air. Untuk 3 relawan Mercy awalnya memang memilih untuk tetap tinggal, namun terakhir kami mendapat permintaan evakuasi dari Mas Farid, satu warga negara kita, dan saat ini kita sedang upayakan untuk proses evakuasinya keluar dari Gaza. Memang tantangan yang kita hadapi saat ini ada 2, ya. Pertama, memasukkan daftar ke dalam daftar yang diizinkan untuk melintas di perbatasan Rafah. Memang diketahui daftar ini merupakan proses yang kompleks dan rumit karena melibatkan pihak-pihak terkait di Gaza. Dan yang kedua, hingga saat ini kami pantau memang perbatasan Rafah masih ditutup untuk arus keluar warga negara asing. Ya, memang difokuskan saat ini kepada pengiriman barang bantuan masuk ke dalam Gaza dan juga untuk pelepasan sandera. Baik, Pak Yuda, berarti itu artinya Mas Farid masih ada di Gaza Selatan kah? Dan artinya belum bisa menyeberang untuk dievakuasi? Ya, posisi masih ada di Gaza Selatan, ya, sekitar 9 km dari perbatasan Rafah. Ya, Mas Farid dan teman-teman Mercy lainnya ada di madrasah dekat rumah sakit Eropa yang ada di Gaza Selatan. Dan kita terus menjalin komunikasi. Baik, Pak Yuda, tapi artinya dalam jaminan kondisi aman begitu ya, meski masih di Gaza Selatan begitu ya, Pak Yuda? Insya Allah, ya, memang kondisi Gaza Selatan relatif lebih aman dibanding di Gaza Utara. Oke, Pak Yuda, sudah adakah jadwal pasti begitu kapan kemudian bisa dipindahkan? Apalagi kita tahu perpanjangan masa gencatan hanya 2 hari. Cukupkah waktu sisa ini untuk kemudian bisa mengevakuasi Farid begitu? Ya, memang tidak bisa dipastikan kapan Mas Farid dapat dievakuasi karena sekali lagi ini adalah proses yang kompleks dan rumit. Sekali lagi ada 2 hal. Pertama, memasukkan dalam daftar, ya, hingga saat ini kami pantau belum ada daftar baru warga negara asing yang diizinkan melintas keluar dari Gaza melalui perbatasan Rafah. Kita terus upayakan melalui berbagai macam channel yang kita miliki. Yang kedua, perbatasan Rafah itu sendiri saat ini kami pantau sejak awal gencatan senjata minggu lalu memang masih tertutup untuk arus keluar warga negara asing. Jadi lebih difokuskan, diprioritaskan selama jeda kemanusiaan ini untuk masuknya truk-truk bantuan, ya, karena memang jumlahnya sangat banyak, ya, untuk bisa melintas, dan kemudian juga diprioritaskan untuk pengeluaran para sandera. Oke, Pak Yuda, apakah kemudian artinya ketika prioritasnya adalah bantuan kemanusiaan yang masuk, artinya proses pengeluaran atau evakuasi warga dan terutama adalah WNI kita di sana ini setelah gencatan usai? Apakah bisa kita tarik kesimpulannya begitu, Pak Yuda? Tentu kita ingin agar para WNI kita, ya, bisa secepatnya, ya, dengan memanfaatkan jeda kemanusiaan yang masih ada. Itu yang kita dorong selama ini. Oke, baik. Pak Yuda, saya ingin fokus pada ketika paling tidak nama Mas Farid sudah masuk begitu ya dalam prioritas untuk yang kemudian bisa dievakuasi, tapi 2 relawan lain memutuskan untuk tetap tinggal di sana. Bagaimana kemudian Kemenlu memandang apa kemudian mengapa kemudian Kemenlu akhirnya memperbolehkan mereka masih tetap tinggal di sana dengan kondisi yang seperti ini walaupun Gaza Selatan relatif lebih aman begitu, Pak?
Jadi memang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, dalam hal ini Undang-Undang 37 tahun 99 mengenai hubungan luar negeri, di situ sudah ditetapkan bahwa negara wajib ya, memfasilitasi proses evakuasi, memindahkan warga negara kita dari lokasi dan situasi yang berbahaya ke lokasi yang aman. Namun proses evakuasi tersendiri itu merupakan proses by consent. Jadi berdasarkan persetujuan dari masing-masing pribadi. Jadi Oke. kami memang tidak bisa memaksa warga negara kita untuk ikut proses evakuasi yang kita siapkan. Mhm. Nah, tugas kami adalah menyiapkan fasilitasi evakuasi dan kemudian memberikan informasi, update keamanan mengenai situasi yang ada, termasuk risiko-risiko yang ada ketika memilih untuk tetap tinggal. Nah, dalam hal ini kami terus berkoordinasi dengan kantor Mercy yang ada di Jakarta Mhm. terkait dengan hal ini. Oke, tapi artinya pemantauan komunikasi masih akan intens dilakukan begitu ya terhadap 2 WNI kita yang di sana, Pak Yuda? Terus, ya, komunikasi terus kita lakukan termasuk juga dengan kantor Mercy yang ada di Jakarta. Oke, Pak Yuda, saya ingat beberapa waktu yang lalu bahkan kita sampai sempat hilang kontak paling tidak 11 hari terhadap 3 WNI kita sebelum mereka bisa dievakuasi ke selatan pada saat itu. Adakah langkah antisipatif begitu yang dilakukan Kemenlu agar hal ini kemudian tidak terjadi walaupun sekarang sudah pindah ke Gaza Selatan begitu Pak Yuda? Ya, pada saat kita hilang kontak, utamanya ketika pasukan Israel menyerang rumah sakit Indonesia dan ketika itu 3 relawan Mercy masih ada di sana, memang jaringan komunikasi diputus pada saat itu sehingga kita tidak bisa kontak. Kami mengupayakan dari berbagai macam jalur, ya, termasuk dari teman-teman jurnalis yang ada di dalam rumah sakit Indonesia, yang mereka punya saluran telekomunikasi satelit, ya, sehingga bisa menginformasikan kepada kita mengenai kondisi saudara-saudara kita yang ada di dalam rumah sakit Indonesia tersebut. Nah, untuk mengantisipasi situasi yang sama di Gaza Selatan, yang tentunya kita terus mendorong agar kejahatan senjata, upaya-upaya diplomasi yang tadi disampaikan Ibu Menlu telah melakukan langkah-langkah diplomasi di PBB untuk mendorong agar gencatan senjata ini permanen, sehingga situasi di Gaza Selatan dan juga Gaza keseluruhannya akan lebih aman. Baik, baik. Tentu harap Namun untuk antisipasinya tentu sekali lagi ya komunikasi dengan berbagai macam channel kita lakukan Oke, untuk baik. memastikan kita dapat menjalin komunikasi dan memonitor kondisi mereka. Oke, tentu itu yang paling penting Pak untuk kemudian 2 WNI kita yang masih di sana dan 1 WNI yang akan dievakuasi segera. Kami tunggu update-nya. Kalau begitu Pak Yuda, terima kasih atas waktu Anda. Pak Yuda Nugraha, Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri telah bergabung sama kami. Selamat sore Pak. Selamat sore Pak Bram. Kita doakan.